Shalom, shalom, shalom. Salam sehat buat kita semua. Kembali dalam anugerah kasih Allah Bapa di surga, kita boleh kembali menikmati kasih kemurahan Tuhan Yesus melalui pimpinan Allah Roh Kudus yang akan membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran firman-Nya. Mari kita awali dengan doa. Bersyukur kepadamu Allah Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena kasih karunia, pendampingan dari Allah Roh Kudus, kembali kami boleh hadir dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Urapi kami semua ya Bapa, dimanapun kami berada pada saat ini, sehingga kebenaran firman yang diwartakan sungguh menjadi sumber pegangan dalam kehidupan kami, agar kami tidak terombang-ambingkan dengan berbagai situasi dunia pada saat kini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, sucikan dan kuduskanlah hidup kami, sehingga kami layak untuk datang menghampiri-Mu, menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita akan melanjutkan ya pembacaan kita dari kitab Amsal ya. Jadi memang secara pribadi saya melihat ya, ada sebuah perkembangan pada saat ini bahwa antara teologi dan filsafat ya itu terkadang kita sulit untuk membedakannya. Sehingga kita harus memfokuskan diri ya, untuk belajar Alkitab, sehingga dengan demikian hikmat dari Allah akan menuntun kita ya di jalannya, jalan yang benar ya, karena memang di kitab Amsal ini juga dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju kepada maut. Oleh sebab itu kita akan bersama-sama membaca dari Amsal pasal 3, yaitu berkaitan dengan berkat dan hikmat. Kita baca mulai dari ayat 1 ya, sampai ayat yang ke-10 ya. Amsal pasal 3 ayat pertama dan sampai ke-10 dulu ya. Berkat dan hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ya, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Nah, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita yang akan menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Lah Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar beberapa kali bahwa hikmat itu kita dapat dari
hubungan kita, ya, relasi kita secara pribadi, ya, dengan satu pribadi yang menjadi sumber daripada hikmat itu, yaitu Allah sendiri di dalam Yesus Kristus, dan yang saat ini ada bersama kita di dalam Roh Kudus. Nah, jadi kita tetap harus menjaga, ya, hubungan, ya, hubungan yang intim istilahnya, ya, yang memang betul-betul melekat, ya, bukan sekedar dicantol, ya. Banyak orang mengikut Yesus hanya sekedar dicantol, ya, tapi kita harus, ya, jadi kuat, ya, kita mengikatkan diri kita kepada Kristus. Bagaimana caranya? Kan tidak bisa kita meraba atau memegang, ya, Kristus, ya, karena juga Roh Kudus, Roh. Nah, itulah makanya Bapak Ibu dan saya itu sebagai orang percaya, ya, nah, harus selalu terhubung melalui apa? Doa, pembacaan Alkitab, ya, perenungan pribadi, ya, nah, upaya untuk melakukan kebenaran firman itu. Nah, itu yang akan membuat kita terus terhubung, ya. Nah, begitu ada dosa masuk, nah, dia akan longgar. Dosa masuk, dia akan longgar. Nah, setelah itu Alkitab mengingatkan kita jangan memberikan celah kepada iblis. Ya. Nah, jadi hikmat itu kita peroleh dari Allah, sebagaimana halnya iman. Nah, iman kita dapat dari mana? Ya, dari firman, ya, firman yang hidup. Ya. Nah, jadi hikmat dan iman itu nggak bisa dipilah dan dipisah. Ya. Nah, harus berjalan beriringan. Nah, Bapak Ibu, kalaulah kita sebagai pengikut Kristus, kita terus meresponi, ya, kehendak Allah dengan benar. Kehendak Allah itu kita tahu dari mana, ya, tentu dari dalam Alkitab. Ya, jadi membaca Alkitab itu adalah merupakan sebuah kebutuhan pokok, ya, lebih dari sekedar, ya, makan dan minum. Bukankah begitu? Ya. Karena Yesus sendiri juga, ya, mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti, bukan hanya dari nasi, tapi manusia hidup itu mesti, ya, dari firman Allah. Bahkan itu yang terutama dan yang utama. Ya, hidup itu karena kita terhubung dengan Allah. Ya, hidup itu karena kita dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, sehingga hidup itu lebih penting dari sekedar makan dan minum. Ya. Karena kalau kita makan dan minum, ya, akan selesai juga toh pada akhirnya. Ya. Nah, tapi kalau kita ada di dalam Kristus, itulah merupakan, ya, sebuah kehidupan yang sesungguhnya, kekal, ya, abadi. Oleh sebab itu kita mau belajar bagaimana kita menyikapi kehendak Allah, ya, bagaimana kita menyikapi kehendak Allah secara benar. Nah, di sini diajarkan kepada kita beberapa hal. Ya. Nah, jadi pertama tadi, ya, supaya kita terhubung terus dengan Allah. Nah, maka di dalam ayat yang pertama sampai keempat kita nggak boleh mengabaikan ajaran dari Allah, ya. Tidak boleh, karena itulah menjadi sumber, ya, sumber kehidupan kita. Nah, beberapa dampak dari ketika kita berpegang pada ajaran Tuhan, ya, nah, yaitu umur panjang, ya, dan juga diberkati, ya, bukan hanya rohani, ya, tapi, ya, tentu jasmani juga, ya. Nah, jadi supaya kita menanggapi firman itu, ya, meresponi kehendak Allah itu secara benar. Nah, pertama dikatakan kita harus percaya kepada Allah dengan segenap hati. Nah, kita nggak boleh ragu.
mempercayai Alkitab sebagai firman Allah. Enggak mungkin kita bisa percaya dan mengenal Yesus kalau tidak melalui Alkitab. Nah, bukankah Yesus adalah firman Allah yang hidup? Dan Alkitab adalah firman yang tertulis. Nah, renungan-renungan khotbah seperti ini itu adalah firman yang diberitakan. Nah, di dalam ayat yang kelima dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Jadi supaya kita jangan disimpangkan untuk masuk di jalan yang salah, maka kita harus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, agar kita bisa meresponi kehendak Allah secara benar, maka kita harus bergantung sepenuhnya. Nah, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah, ya, dan tidak pada diri kita sendiri. Apapun yang kita kerjakan dengan iman. Nah, memang Alkitab berkata segala sesuatu yang kita kerjakan tidak dengan iman itu dosa. Ya, jadi kita bekerja, kita lakukan bagian kita sepenuhnya dan seterusnya. Biarlah kehendak Allah yang jadi. Nah, sehingga kita pun bekerja jangan setengah-setengah hati, melayani ya jangan setengah-setengah hati, ya. Nah, karena kita pun diajar untuk mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama, mengasihi diri kita dengan segenap. Nah, segenap hati, sepenuh hati. Nah, kita tidak boleh bergantung kepada apapun, ya, dan tidak boleh bergantung kepada siapapun. Ya. Nah, orang boleh dipakai Tuhan, siapa saja, ya, bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita. Tetapi tetap fokus kita adalah pertolongan kita hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, respon kita terhadap kehendak Allah secara benar, ya. Jadi tadi ya bergantung penuh, ya. Ayat 7 dan 8, ya, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya, jadi pengalaman itu penting, ya, skill itu penting. Kita harus menjadi orang yang ahli pada bidangnya. Nah, tapi jangan pernah lupa bahwa kita punya ketergantungan kepada Allah yang kuasa melakukan segala perkara. Nah, yang ketiga, kita harus memuliakan Tuhan dengan hati, ya. Dan direalisasikan dengan apa? Harta. Jadi kita harus memuliakan Tuhan dengan harta, bukan hanya dengan kata. Karena memang harta kita semua itu kan miliknya Tuhan. Keluarga kita, anak, istri, suami itu, ya, semua yang kita nikmati itu semua milik Tuhan. Nah, jadi kita harus serahkan itu semua, supaya Tuhan dimuliakan. Nah, jadi kita harus menyerahkan bahkan hidup kita, seluruh hidup kita, segalanya yang kumiliki. Nah, itu kata satu pujiannya, semuanya daripadamu. Walaupun memang tidak segampang itu, ya, nah, tapi ya perlu latihan, ya, dan perlu dipraktekkan. Kita mulai belajar memuliakan Tuhan dengan harta kita. Nah, di dalam ayat yang ke-9 dan 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Puji Tuhan. Tuhan tidak pernah akan mengurangi milik kita, ya, manakala kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Yang benar adalah Allah akan
menambahkannya. Nah, inilah merupakan sebuah manifestasi cara hidup yang bergantung kepada Allah sebagai sang sumber hikmat. Jadi kalau kita kurang hikmat, ya sekarang orang banyak belajar ya dari dunia, tidak belajar dari Tuhan. Ya, maka filsafat ya, filsafat di mana-mana ya. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita hikmat itu dari Allah. Ya, tanpa hikmat pun kita nggak akan memahami filsafat. Ya, bahkan tanpa hikmat dari Allah, ya, takut akan Allah, kita nggak akan bisa belajar apapun. Ya, karena semua yang kita belajar toh juga tidak akan menghasilkan sesuatu ya, yang mendatangkan kebaikan. Lihatlah semua ilmu dikembangkan ya, apalagi sekarang teknologi IT. Ya. Nah, oleh sebab itu dalam Yakobus 1 ayat 5 ya, jelas di sana dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Semua kita kurang hikmat, betul nggak? Sehingga setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita butuh ya, bimbingan dari Tuhan. Ya. Ia ya, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Minta kepada Allah sang hikmat. Ya. Alkitab pernah berkata bahwa Yesus adalah sang hikmat Allah. Nah, bila kita memiliki cara hidup orang berhikmat, maka kita tidak lagi di posisi sebagai orang yang mencari berkat. Ya. Nah, ketika kita memiliki hikmat untuk mengelola segala apapun yang kita miliki, maka berkat akan kita miliki dan kita nikmati. Antara lain memang tadi disebutkan beberapa ya, panjang umur, lanjut usia, dan penghargaan dari Allah dan manusia. Ya. Kita akan menempuh jalan yang lurus. Ya, tulus-tulus sajalah hidup ini ya, jangan terlalu berkelat-kelit ya toh. Walaupun dunia ini penuh dengan trik dan intrik, ya kita anak-anak Tuhan ya lurus-lurus sajalah, tulus-tulus saja ya. Karena orang berhikmat bukan berarti orang pintar ya. Kalau pintar mengelabui ya untuk apa toh? Ya jadi jalan yang lurus dan lumbung-lumbung kita akan diisi ya, bahkan sampai berlimpah-limpah. Jadi ketika kita memiliki cara hidup orang berhikmat ya, sekali lagi bukan supaya kita mendapat berkat ya, tetapi bila kita hidup berhikmat, maka pastilah ya berkat akan mengalir dalam kehidupan kita sebagai buah ya, buah ya. Karena Tuhan juga minta kita supaya menghasilkan buah dan harus lebat ya, sebagai buah dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya kerap kali mengatakan kalau orang cari Tuhan ya berkat akan cari dia. Tapi kalau kita ngotot cari berkat terus tanpa Tuhan, berkat bilang kejarlah daku, kau kutendang. Tapi kalau kita cari Tuhan punya hikmat, kita berkata satu rumus, orang yang memiliki sedikit tidak akan pernah kekurangan. Ya. Nah, tapi orang yang memiliki banyak pun ya, dia tidak akan pernah merasa kelebihan ya, karena sifatnya itu akan terus mengalir ya, mengalir. Nah, ada atau tidak ada, kita bergantung penuh kepada Tuhan. Pasti Tuhan yang akan mengadakannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik.
untuk renungan firman Tuhan di tengah minggu, bagi seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Dan berkatilah firman-Mu ini, sehingga dia akan terus hidup dalam setiap kehidupan kami. Dan kami akan menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Menikmati damai, sejahtera, sukacita. Hidup yang diberkati berlimpah-limpah, jasmani, rohani, dan juga jiwani. Ini hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sehat dan tetaplah melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas dan kegiatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali. Amin.